Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Sekarang waktunya kita bahas iPhone 15 Pro yang biasanya gue pakai. Jadi umur iPhone 15 Pro ini tuh sebenarnya udah lebih dari 1 tahun ya. Dan kalau misalkan kalian cek di marketplace, sekarang tuh lagi bener-bener handphone itu lagi banyak dicari dan stoknya habis di mana-mana. Ada baru garansinya resmi Indonesia, tapi harganya udah mulai ke harga waktu pertama kali iPhone 15 Pro series tuh muncul gitu. Jadi harga udah mahal banget dan banyak juga yang DM ke gue nanya kapan HP ini dijual. Jujur gue belum kepikiran untuk jual handphone ini sih, karena emang kontennya masih banyak banget yang bisa gue ulas di iPhone 15 Pro ini. Nah, buat kalian yang mau beli iPhone 15 Pro, di sini gue akan sharing ke kalian pengalaman gue pakai HP ini ya kurang lebih 1 tahunan. Jadi ini gue beli di tahun 2024 bulan Oktober. Untuk baterai health-nya kalian bisa lihat di sini, ini gue masih di 98%. Nah, kenapa masih di 98%? Sebenarnya ini tergantung pemakaian kalian masing-masing ya. Jujur untuk iPhone 15 Pro ini tuh nggak gue jadiin sebagai HP utama. Ini tuh HP yang gue pakai untuk istilahnya kamera kedua dari yang biasa gue pakai ini. Jadi ketika gue mau bikin konten di luar dan gue nggak bawa kamera, gue selalu pakai iPhone 15 Pro ini karena emang dari hasil videonya menurut gue ini bagus banget. Nanti kita bahas deh. Nah, kenapa gue juga baterai health-nya awet? Ini sebenarnya gue juga ngecas tuh nggak yang gimana-gimana, nggak gue tahan sampai di 80% juga. Ini gue ngecas dari lowbat sampai di 100% aja. Nah, tapi biasanya ini gue kalau misalnya gue ngecas, case-nya ini gue lepas dan gue usahain biar HP-nya tuh nggak panas ketika dicas gitu. Dan sebenarnya sih gue jarang ya sampai HP-nya lowbat baru gue cas, tapi biasanya kayak misalkan udah 30%, 40% itu gue langsung cas aja sampai ke 100%. Nah, untuk dari segi kepala charger sendiri di sini gue pakai biasanya dari Ugreen, gue nggak pakai dari Apple-nya karena sebenarnya gue juga punya chargeran Apple, tapi menurut gue kurang fleksibel aja karena itu kan cuma dipakai untuk satu device aja ya. Nah, gue biasanya pakai dari Ugreen yang 65 watt kayak gini. Jadi sebenarnya ini ngebantu banget gue, jadi kemana-mana cuman cukup bawa satu kepala charger aja dan gue bisa ngecas device gue lainnya. Gue bisa colok ke laptop, bisa colok ke tablet dan segala macem. Menurut gue lebih simpel aja sih. Nah, selanjutnya gue mau ngomongin bug-bug apa aja yang gue alamin selama gue pakai iPhone 15 Pro ini dari waktu awal pertama dirilis. Jadi sebelumnya gue udah sempat ngalamin yang namanya overheat. Gue juga sama kayak kalian yang udah beli HP ini tuh panasnya gampang banget. Nah, di update iOS 18.2 atau 18.1 gitu, ini handphone juga gue ngalamin beberapa kali hang di kameranya. Jadi ketika gue buka kamera itu dia nge-freeze beberapa kali dan itu mengganggu banget sih waktu gue mau take video. Dan selanjutnya HP ini juga tiba-tiba panas, nggak gue apa-apain, gue diemin aja, gue taruh tas dan dia tiba-tiba panas sendiri dan itu panas banget. Dan akhirnya gue restart dan kembali normal. Gue berharap sih untuk update kali ini di iOS 18.2.1 itu udah difixkan oleh Apple. Nah, jadi buat kalian yang mau beli iPhone 15 Pro series, kalian juga harus pikirin juga nih dari overheatnya HP ini, karena emang HP ini tuh menurut gue HP yang awalnya dirilis tuh udah panas gitu, jadinya ya softwarenya harus bener-bener mateng atau software itu harus bener-bener bagus biar bikin HP ini tuh nggak jadi panas. Kalau misalnya kita ngomongin iPhone 16 series sih, yang gua udah baca-baca dari forum-forum luar juga mereka bilang untuk iPhone 16 series tuh udah nggak ada isu overheating lagi ya, jadi itu bener-bener udah lumayan adem HP-nya gitu ketimbang iPhone 15 Pro series. Nah, selanjutnya dari segi kamera bisa gue bilang yang tadi gue udah bilang di awal bahwa kalau misalkan gue ngambil video itu gue di luar selalu pakai iPhone 15 Pro ini karena emang bisa gue bilang ini kameranya bagus banget kalau misalkan kita ngomongin sektor video. Gue udah sering rekam di resolusi 4K 30 fps dan itu menurut gue hasilnya memuaskan banget. Ini malah menurut gue bisa gue bilang ini adalah smartphone dalam sektor video yang menurut gue paling bagus yang pernah gue review di channel YouTube Sumur Gadget. Jadinya ini bisa gue bilang bisa kalian jadiin sebagai kamera kedua kalau misalkan kalian lagi di luar. Nah, kalau misalkan dari segi fotografi sebenarnya ya ini menurut gue bagus-bagus aja, cuman masih banyak brand-brand Android yang udah kerjasama kayak misalkan dengan Leica, dengan Zeiss itu yang ngasih foto yang jauh lebih bagus ketimbang iPhone 15 Pro ini. Ya itulah kekurangan dari segi iPhone
menurut gua ya. Tapi kalau misalkan dari segi video, iPhone menurut gua masih bagus banget dan kalian bisa andelin untuk kegiatan kalian sehari-hari. Karena emang kalau misalkan Pro Series ini juga dia bisa support untuk memori eksternal, perekamannya, dan dia juga bisa ada yang namanya lock profile. Kalau misalkan kalian yang suka editing gitu, dia bisa, dan dia juga bisa rekam sampai di 4K juga ya untuk yang lock profile-nya. Jadi ya kalian siapin aja untuk SSD eksternal mungkin atau memori eksternal dan dicolok ke handphone ini gitu untuk merekam di lock profile. Apalagi sekarang udah ada aplikasi yang namanya Final Cut Camera. Jadinya ini tuh istilahnya mode manual untuk iPhone gitu. Jadi kalian bisa atur ISO, kalian bisa atur white balance dan segala macam. Hasilnya menurut gua ini bagus banget. Nah, sebelumnya waktu pertama kali aplikasi Final Cut Camera ini dirilis, itu waktu gua pakai ngerekam sebentar aja ini HP-nya udah panas banget. Nah, tapi sekarang di update terbarunya itu udah nggak panas lagi. Jadinya mirip-mirip sama kamera bawaan dari iPhone gitu lah untuk hasilnya. Tapi ini kalau misalnya kalian mau main mode manual, kalian bisa pakai aplikasi Final Cut Camera. Dan ini dia juga bisa disambungin ke iPad ya, ke produk-produk Apple lainnya. Jadi menurut gue ini bagus banget aplikasinya. Selanjutnya dari segi performance, A17 Pro bisa gue bilang ini kalian bisa pakai sampai 5 tahun ke depan lah. Gue yakin ini nggak akan lemot karena emang dari segi chipset ini udah kenceng banget. Lalu kalau misalnya kalian mau main game-game berat kelas Genshin Impact highest 60 fps itu gue rasa kalian nggak ngalamin kendala. Tapi kalian akan ngalamin kendala kalau misalkan HP ini udah lumayan cukup panas, yaitu ya pastinya dia akan throttling ya, dan performance-nya akan otomatis turun. Jadi kalau misalnya kalian mau main game lama-lama pakai HP ini, kalian wajib pakai cooling tambahan biar performance-nya tuh tetap rata dan tetap stabil gitu FPS-nya. Dari segi baterai juga bisa gue bilang ini kalau buat pemakaian gue pribadi ini ya ini menurut gue cukup irit lah. Sehari gue cuma ngecas 1 kali aja dan kadang malah 2 hari sekali. Itu tadi sebenarnya itu tergantung dari pemakaian kalian dan sesering apa kalian pakai WiFi atau kalian pakai paket data. Kalau misalnya kalian lagi di luar ruangan, kalian nggak ada WiFi, terus sinyal kalian rada kurang gitu, itu pasti otomatis akan lebih cepat baterainya habis gitu ketimbang kalian pakai WiFi dan sinyal kalian tuh aman-aman aja gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin worth it atau nggak worth it, sebenarnya ini tuh worth it aja kalau misalkan selama budget kalian tuh ada gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya budget sekitar 16 atau sampai 18 juta dan kalian mau cari second ya itu menurut gue worth it aja. Karena iPhone 15 Pro sampai detik ini menurut gue iPhone yang capable banget untuk manfaatin yang namanya AI-nya dari Apple gitu. Karena sekarang kan dia udah support Apple Intelligence ya. Dan udah ada aplikasi baru kayak Image Playground, terus Genmoji dan segala macem. Dan nanti itu akan terus dikembangin sama Apple dan gue yakin sih untuk Apple Intelligence ini bakal jadi keren banget. Dan itu ya eksklusif ya, mulai dari iPhone 15 Pro series dan juga iPhone 16 series. Jadi menurut gue untuk kalian pakai dalam jangka waktu yang lama ini menurut gue worth it banget. Nah, tapi balik lagi nih kan karena sekarang harganya naik ya untuk harga secondnya, terus harga barunya naik. Malah kalau misalnya gue cek kan kayak tadi gue udah bilang di awal itu harga barunya tuh udah sampai ada yang buka harga di 20 jutaan. Mending kalian tunggu aja sampai iPhone 16 series itu resmi masuk ke Indonesia, karena ya mungkin sebentar lagi dia akan resmi masuk ke Indonesia sih harusnya ya. Jadinya ketika 16 series sudah masuk resmi Indonesia, harusnya iPhone 15 Pro series tuh bakal turun lagi harganya dan lebih stabil gitu kayak sebelumnya. Oke, paling segitu aja untuk review gue di iPhone 15 Pro pemakaian lebih dari 1 tahun. Jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Dan jangan lupa juga mampir ke IG atau TikTok Sumur Gadget karena gue juga sering berbagi banyak tips and trick juga di sana. Gue Ten dari Sumur Gadget, pamit.